Hizbullah merilis rekaman pengintaian fasilitas dan instalasi vital di kota Haifa, Israel Utara pada Rabu 9 Oktober. Video The Hupu Episode 3 menampilkan gambar yang diambil oleh pesawat tak berawak Hudhud di atas pangkalan militer dan fasilitas vital. Menurut apa yang kelompok itu nyatakan dalam rekaman yang dirilis hari Rabu, beberapa instalasi militer terletak di lingkungan sipil, termasuk fasilitas industri, wisata, dan ilmiah. Drone tersebut juga dilaporkan merebut kawasan industri Kiryat Nahum, kilang minyak Haifa, kawasan industri Kiryat Ata, pabrik material konstruksi Neser, dan pangkalan Mismar. Rekaman itu juga menunjukkan pangkalan Mismar Karmel yang merupakan pangkalan pertahanan udara yang bertugas melindungi Haifa dan sekitarnya. Rekaman itu mencakup radar dan platform Iron Dome, ruang komando, posisi pasukan, Menara Askelon, dan kompleks komersial Grand Canyon. Video juga menunjukkan persimpangan terowongan pusat di Gunung Karmel. Hizbullah menyatakan terowongan ini digunakan sebagai rumah sakit berbenteng selama masa perang. Ia juga memamerkan pangkalan ZF, pangkalan pertahanan udara cadangan yang menampung baterai David Sling, dan pangkalan Kiryat Eliezer, yang merupakan pangkalan pertahanan udara utama yang bertugas melindungi wilayah Haifa dan sekitarnya. Video berdurasi 7 menit itu menyoroti pangkalan Stella Maris yang strategis untuk pengawasan dan pemantauan maritim di sepanjang pantai utara yang berisi sistem radar berlapis-lapis. Belum ada tanggapan langsung dari Israel mengenai video tersebut, tapi media Israel telah menerbitkan ulang rekaman itu. Gedung Putih dengan tegas menolak ancaman dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, pada Rabu 9 Oktober. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, memperingatkan bahwa situasi Lebanon tidak boleh berubah menjadi sesuatu yang menyerupai situasi di jalur Gaza, tempat lebih dari 42.000 orang yang terbunuh tahun lalu. AS menegaskan tidak ada satu negara pun yang dapat mendikte rakyat Lebanon, termasuk Israel, bahkan Amerika Serikat. Ia melihat penderitaan di Gaza dan Lebanon semakin mendesak. Gedung Putih menegaskan pihaknya masih terus mengusahakan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Jean-Pierre mengatakan penderitaan di Lebanon dapat dihindari jika Hizbullah menghentikan serangan roketnya ke Israel. Netanyahu mengunggah video berbahasa Inggris pada hari Selasa di X, di mana ia mendorong rakyat Lebanon untuk membebaskan diri dari Hizbullah atau memasuki jurang perang panjang yang akan menyebabkan kehancuran dan penderitaan seperti di Gaza. Departemen Luar Negeri tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang apakah ancaman itu sama dengan terorisme. Israel sejak 23 September telah melancarkan serangan udara besar-besaran di seluruh Lebanon terhadap target Hizbullah. Serangan ini menewaskan lebih dari 1.323 orang dan melukai hampir 3.700 orang. Kampanye udara tersebut merupakan eskalasi perang lintas perbatasan yang telah berlangsung setahun antara Israel dan Hizbullah. Israel melancarkan serangan di beberapa situs Suriah pada Kamis 10 Oktober pagi. Serangan itu menargetkan sebuah lokasi industri di kota Homs, Suriah, dan sebuah situs militer di perdesaan dekat kota Homs. TV pemerintah Suriah mengatakan beberapa kerusakan material terjadi akibat serangan. Israel menargetkan pabrik manufaktur mobil di lokasi industri di Homs yang menyebabkan kebakaran. Direktur Lokasi Industri, Amer Khalil mengatakan, tim pemadam kebakaran saat ini sedang bekerja untuk memadamkan api. Ledakan terdengar di kota Dara di Suriah dan sedang diselidiki. Militer Israel mengatakan telah melenyapkan seorang anggota Hizbullah di Suriah. Anggota Hizbullah itu diklaim sebagai sosok yang menyampaikan informasi intelijen terhadap Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki. Sebelumnya pasukan pertahanan Israel mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah melenyapkan Adam Jahoud, seorang anggota jaringan teroris Golan Hezbollah di wilayah Quneitra di Suriah.
IDF mengatakan peran Jahod adalah menyampaikan informasi dari sumber rezim Suriah ke Hizbullah dan mengirimkan intelijen yang dikumpulkan di garis depan Suriah untuk memfasilitasi operasi melawan Israel di dataran tinggi Golan. Israel telah melancarkan serangan terhadap target-target yang terkait dengan Iran di Suriah selama bertahun-tahun, tetapi telah meningkatkan serangannya sejak serangan 7 Oktober tahun lalu oleh kelompok militan Palestina Hamas di wilayah Israel. Lebanon menangkap 2 warga Suriah yang dicurigai menjadi mata-mata Israel pada Rabu 9 Oktober. Tentara Lebanon mengatakan kedua warga Suriah itu dicurigai telah direkrut bekerja untuk Israel ketika militernya mengebom sasaran Hizbullah di Lebanon. Mereka kedapatan memotret tempat yang berbeda dan mendokumentasikan hasil serangan udara Israel. Penangkapan tersebut adalah hasil pengawasan dan tindak lanjut jaringan mata-mata Israel dan agen musuh. Intelijen Lebanon mengklaim 2 orang itu juga mendokumentasikan operasi pencarian dan penyelamatan serta pemulihan mayat di lokasi serangan Israel. Mereka direkrut melalui media sosial. Kini otoritas pengadilan Lebanon masih menyelidiki lebih dalam peran kedua orang tersebut. Dinas Keamanan Lebanon telah menangkap puluhan orang selama bertahun-tahun atas dugaan bekerja sama dengan Israel. Beberapa di antaranya dijatuhi hukuman penjara hingga 25 tahun. Kecurigaan meningkat terutama setelah Israel membunuh komandan senior Hizbullah dalam beberapa minggu terakhir, termasuk pimpinan kelompok teror tersebut, Hasan Nasrallah. Lebanon secara teknis tetap berperang dengan Israel dan melarang warga melakukan kontak dengan Israel atau berpergian ke sana. Militer Israel melenyapkan seorang anggota Hizbullah di Suriah pada Rabu 9 Oktober. Dia berperan menyampaikan informasi intelijen Israel di dataran tinggi Golan. Tidak diketahui siapa identitas anggota Hizbullah yang tewas tersebut. Sementara itu, media Suriah melaporkan pada Kamis pagi serangan udara Israel mengenai sasaran di Suriah. Suriah melaporkan serangan Israel di Provinsi Homs Tengah pada Kamis pagi setelah serangan Israel menghantam wilayah selatan negara itu pada hari sebelumnya. Serangan Israel menargetkan kawasan industri di kota Hasia, sekitar 30 km selatan kota Homs. Informasi awal menunjukkan serangan menargetkan pabrik mobil. Mengutip pernyataan manajer kawasan industri sana, melaporkan bahwa serangan udara tersebut tidak hanya menargetkan sebuah pabrik, tapi juga kendaraan yang membawa pasokan medis dan bantuan hingga menyebabkan kebakaran besar. Serangan itu terjadi setelah media pemerintah mengatakan pemboman Israel pada hari Rabu menewaskan seorang polisi di Suriah Selatan dekat dataran tinggi Golan. 38 tentara dari pasukan pendudukan Israel atau IOF cedera dalam 24 jam terakhir saat bentrokan antara Lebanon dan Israel pada Rabu 9 Oktober 2024. Laporan itu juga mengungkap bahwa pasukan pendudukan Israel mengakui tewasnya 11 tentara. Salah satu tentara yang tewas merupakan prajurit cadangan dari Batalion 5030 Brigade Alon. Dengan jumlah ini, maka Israel telah kehilangan 168 tentara yang tewas sejak operasi darat terbatas Israel di sepanjang garis depan utara. Media Israel melaporkan bahwa helikopter pasukan pendudukan Israel mendarat di rumah sakit Beilinson di wilayah tengah, kemungkinan untuk mengangkut yang terluka. Sementara itu, Hizbullah mengklaim berhasil menggagalkan berbagai upaya infiltrasi pasukan Israel di berbagai titik Lebanon Selatan sejak Selasa pagi. Hingga Rabu malam, Hizbullah memukul mundur 14 upaya serangan oleh IOF. Selain itu, media Israel mengakui bahwa Hizbullah menembakkan 20 roket ke Kiryat Shmona. Rentetan roket ini menimbulkan serangan langsung dan merusak 4 lokasi. Serangan roket terhadap Kiryat Shmona dilaporkan menyebabkan kematian 2 pemukim Israel, sementara beberapa lainnya mengalami luka kritis.
Amerika Serikat ingin menggunakan serangan Israel terhadap Hizbullah sebagai peluang untuk menyingkirkan kelompok milisi Lebanon tersebut. Dalam laporan Wall Street Journal pada Rabu 9 Oktober, AS bermaksud membentuk pemerintahan Lebanon yang baru. Informasi ini dikatakan oleh pejabat AS dan Arab yang mengetahui masalah tersebut. Pejabat senior Gedung Putih, Amos Hochstein, juga mengatakan kepada para pejabat Arab bahwa melemahnya Hizbullah akibat serangan Israel harus dilihat sebagai peluang untuk berpotensi memecah kebuntuan politik. Hal ini menandai perubahan arah dari seruan pemerintahan Joe Biden sebelumnya untuk melakukan gencatan senjata segera dalam konflik Israel-Hizbullah. Dikatakan Presiden Lebanon sebagai Panglima Angkatan Bersenjata akan memainkan peran penting dalam memimpin pemerintahan untuk menangani krisis saat ini. Selama beberapa minggu terakhir, Israel meningkatkan serangannya terhadap Hizbullah dan telah membunuh hampir semua pejabat seniornya, termasuk pemimpin lama Hassan Nasrallah yang tewas dalam serangan udara di bunkernya di Beirut. Sumber tersebut mengungkap dengan melemahnya Hizbullah akibat serangan Israel, AS melihat peluang untuk mengubah situasi politik di Lebanon yang telah mandek tanpa presiden terpilih selama 2 tahun. Dalam beberapa hari terakhir, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, berbicara dengan para pemimpin Qatar, Mesir, dan Arab Saudi untuk meminta dukungan mereka bagi pemilihan Presiden Lebanon baru. Para pejabat Saudi mengatakan kerajaan mendukung gagasan tersebut. Sementara itu, pejabat Mesir dan Qatar menilai rencana tersebut tidak realistis dan berbahaya. Qatar menilai Israel tidak bisa sepenuhnya menghancurkan Hizbullah karena kelompok itu harus diikutsertakan dalam proses politik untuk mengakhiri konflik. Beberapa pihak Lebanon khawatir bahwa upaya untuk melantik presiden sekarang dapat memicu kekerasan sektarian seperti yang pernah melanda negara itu di masa lalu. Partai-partai politik negara tersebut belum menyepakati presiden baru sejak pemimpin sebelumnya, Michel Aoun, lengser dari jabatannya pada akhir masa jabatan tahun 2022. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.